Shalom saudara sekalian. Pada hari ini kita merenungkan saudara satu momen yang spesial bagi gereja, yaitu ketika Roh Kudus untuk pertama kalinya hadir dan menyertai para murid. Untuk itu saudara, saya mengajak kita sekalian boleh membuka kitab Kisah Para Rasul yang terlebih dahulu menjadi dasar kita merenungkan akan kehadiran dan kuasa dari Roh Tuhan yang mengubahkan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, demikian teks firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji sebelum Kristus naik ke surga. Roh Kudus turun, dan ketika Roh Kudus menyertai para murid, maka dikatakan para murid menerima kuasa menjadi saksi saudara. Dan sebelum kita lebih jauh mendiskusikan, merenungkan hal ini, saya ingin mengajak saudara menyaksikan satu video klip ini. Habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du denn eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Mit den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte einen Schritt zur Seite. So. Was ist? Saudara menyadari ini video klipnya tentang apa? Sebuah benda yang dalam zaman kita sekarang termasuk benda yang canggih saudara. Yang di dalamnya ada banyak hal yang memberikan kenyamanan, memberikan hal-hal untuk bisa dilakukan oleh pemiliknya. Tetapi dijadikan apa saudara? Telenan saudara. Yang melakukan itu tidak menyadari bahwa sebetulnya ada satu kemampuan yang besar dari alat ini, tetapi digunakan dengan begitu sederhana. Nah, tetapi saudara, sebenarnya gereja kita, orang-orang Kristen, seringkali kita kurang memberi perhatian, kurang menghayati kehadiran dan kuasa Allah Roh Kudus. Kita sering memanggil Allah sebagai Bapa, merenungkan, memuji Dia Sang Pencipta Maha Tinggi. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Kita menghayati Allah Anak, Yesus Kristus Sang Mesias. Kita mencoba mengenali Dia, siapa Dia, inkarnasi dan sebagainya. Tetapi tentang pribadi ketiga Allah Roh Kudus, sadar tidak sadar kita kurang memberi perhatian kepadanya. Padahal saudaraku, sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah menyatakan betapa pentingnya Allah Roh Kudus itu. Maka sebelum Kristus menuju via Dolorosa, sebelum menuju kepada salib itu, Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu. Perhatikan kalimat ini. Lebih berguna. Bagi Tuhan Yesus lebih baik Dia pergi meninggalkan para murid. Sebab kalau aku tidak pergi, kata Kristus, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi di dalam rencana kekal Allah Tritunggal, Sang Allah Anak harus pergi, dan kemudian Allah Roh Kudus hadir. Dia disebut Sang Penghibur, Sang Penolong, Allah Kebenaran. Saudara sekalian, namun Dia bukanlah sekedar kuasa untuk menyertai kita,
Dia bukan sekedar suatu entitas yang diutus untuk melayani kita. Tidak jarang orang mempraktekkan seolah-olah Roh Kudus lebih rendah dari manusia. Padahal Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Dan Dia adalah Allah yang menyertai semua orang yang percaya kepada Kristus. Kalau saudara dan saya percaya pada Kristus, maka Allah Roh Kudus itu hadir menyertai kita. Seandainya Kristus tidak pergi ke surga, saudara, maka penyertaannya tidak bisa seperti ini. Karena Kristus yang dibangkitkan, Kristus punya tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Kehadirannya berbeda dengan Allah Roh Kudus yang bisa menyertai semua orang yang percaya kepada Kristus. Maka mari kita camkan baik-baik hal ini. Oleh karena masih ada saudara orang itu yang mengatakan, aku orang gak berguna. Aku orang yang gak layak dicintai. Aku orang yang sudah diberikan label, aku tidak patut, aku tidak pantas. Dunia mungkin boleh klaim apapun tentang diri kita. Kita mungkin punya persepsi sendiri tentang diri kita. Dalam hidup kita yang dengan berbagai macam ini, kita bisa punya persepsi tentang diri sendiri. Tapi saya mau beritahu kepada saudara dan mari kita sama-sama hayati. Bahwa kalau Allah berkenan hadir dan diam di dalam diri saya dan saudara, maka bukankah itu artinya saudara dan saya berharga di matanya? Saudara dan saya spesial di matanya. Saudara dan saya bermartabat di hadapan Dia. Maka mari saudaraku, kita terus berani berdiri dengan tegak, mengatasi segala tantangan hidup. Apapun yang ada di depan, kita memiliki Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Maka jadilah saksi-saksi yang berani. Jadilah saksi-saksi yang konsisten. Beberapa hari yang lalu saya berada di Malang, berdiskusi dengan teman pelayanan, situasi pelayanan yang dihadapi. Seorang teman mengatakan, anak-anak Tuhan itu kadang-kadang merasa tidak mampu untuk mendoakan, misalnya ada yang sakit, sehingga harus minta rohaniwan mendoakan. Seolah-olah rohaniwan berdoa, kesaktiannya berbeda. Dalam pelayanan di daerah sekitar Jawa Timur tidak jarang ada pengaruh kuasa si jahat. Seolah-olah membutuhkan seorang rohaniwan saja baru bisa mengatasi tantangan itu. Padahal saudaraku, roh yang di dalam saya dan saudara, roh yang sama. Hanya panggilannya berbeda. Kami dipanggil sepenuh waktu di pekerjaan Tuhan untuk lebih dapat melayani dan melengkapi saudara. Tapi kita bersama-sama punya tugas, yaitu menjadi saksinya dalam hidup. Maka mari kita dengan keyakinan menjawab kepercayaan ini. Apalagi itu memang Alkitab memberitahu kepada kita akan kuasa yang besar yang Tuhan itu berikan kepada kita. Teks Alkitab ini memang memperlihatkan saudara, misalnya saja Kisah pasal 2, Kisah pasal 3. Petrus dan Yohanes melakukan mujizat. Kita bisa berpikir, ya wajarlah Musa, mereka kan rasul ya. Kami kan bukan rasul. Tapi Kisah pasal 6, Stefanus melakukan mujizat. Kisah pasal 8, Filipus di Samaria melakukan mujizat. Mereka bukan rasul. Mereka dikenal sebagai pelayan meja atau kita bisa katakan pengurus gereja seperti kita kenal dalam zaman ini. Tapi mereka disertai oleh Tuhan. Sehingga mereka dapat melakukan karya-karya yang begitu besar. Namun menyaksikan, mendengar, mengetahui hal ini ada saja orang-orang seperti Simon ini. Kisah pasal 8. Dia sangat ingin punya kuasa yang besar sehingga dia sampai menyogok
Petrus dan Yohanes supaya dapat punya kuasa yang sama. Saudaraku, kita bukan seperti Simon. Dan tidak mungkin pula kita melakukan seperti Simon. Tetapi gereja di ekstrim yang lain. Ekstrim yang satu adalah tidak menekankan pentingnya Roh Kudus, mementingkan akan pengetahuan, akan doktrin yang memang sangat penting, mementingkan akan berbagai ketentuan gerejawi. Tapi sisi yang lain, begitu menekankan kepada kuasa, begitu menekankan kepada pekerjaan yang wow, dan sangat ingin dirinya perform demikian. Karena sebenarnya yang diharapkan adalah apa? Diri sendiri dinilai spesial. Seperti Simon ini. Menurut narasinya, Simon itu sebelumnya dipandang sebagai orang yang mampu melakukan hal-hal yang ajaib dengan kuasa-kuasa yang lain. Tapi kemudian dia menjadi percaya, tapi dia tergelincir. Dia minta supaya dia seperti rasul-rasul ini mendapat aplaus dari orang lain. Nah, saudara, dalam gereja ini bisa terjadi juga. Dan mari kita berpikir beberapa hal terkait hal ini. Karena memang Allah Roh Kudus hadir dengan karyanya yang besar di dalam diri kita. Saudara, yang pertama, kenapa para murid dapat menunjukkan satu pelayanan yang mengagumkan seperti itu? Karena saat itu adalah awal era yang baru. Awal era perjanjian baru. Maka Tuhan Allah ingin menyatakan kehadiran kerajaannya di antara manusia dengan cara menunjukkan kuasa yang besar melalui murid-muridnya. Nah, jadi memang ini masa yang spesial. Maka dengan begitu menakjubkan kalau kita baca pelayanan para murid yang disertai Roh Kudus ini. Kedua, apa yang para murid lakukan adalah karunia Roh Kudus, karunia rohani. Kalau karunia, siapa yang memberi? Tuhan. Tuhan memang di dalam, memang menyertai para murid, tetapi itu pemberian dari Tuhan. Tuhan berdaulat tidak, saudara? Berdaulat. Tuhan bisa kita manipulasi tidak, saudara? Nggak bisa. Tuhan memberi sesuai rencana dan kehendaknya. Maka karunia rohani tergantung Tuhan memberikan atau tidak. Karunia rohani beda dengan kemampuan alamiah yang ada pada diri seseorang. Contoh, saya punya kemampuan memainkan alat musik misalnya. Dari lahir saya sudah punya bakat itu, kemampuan itu. Maka dari kecil tanpa saya kenal Tuhan pun saya bisa duduk di alat musik lalu main. Kemampuan itu melekat pada diri saya, kapanpun saya mau lakukan itu bisa. Tapi karunia rohani gimana? Beda, saudara. Tergantung Tuhan kasih atau enggak. Tergantung Tuhan mau bekerja atau enggak. Maka seorang anak Tuhan yang baik, dia akan menyikapi karunia rohani dengan bijak. Tidak membusungkan dada, tapi berlutut dan meminta Tuhan tolong, Tuhan mampukan. Walaupun secara pribadi mungkin mengalami tahu bahwa Tuhan berikan karunia-karunia rohani ini. Tetapi tetap dengan penyerahan diri, karena semua bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan. Bukan untuk saya, untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita bicara karunia rohani, bukan cuma yang wow. Ada karunia berdoa, karunia melayani, karunia untuk menjadi pendengar yang baik, karunia mengajar. Sesuai kehendaknya. Dan Tuhan bisa berikan kepada siapa saja dari saudara yang percaya kepada Kristus. Tapi apapun karunia rohani itu, mari kita sadari itu pemberian yang harus digunakan untuk Tuhan. Tidak boleh untuk diri sendiri. Dan yang keempat,
Kita perlu mencermati dengan baik Kristus yang berkata demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, agar saudara juga tidak salah memahami, saya tidak bermaksud mengatakan semua karunia rohani yang mengagumkan yang dicatat di Alkitab itu salah. Saya juga tidak bermaksud mengatakan karunia-karunia rohani itu yang mengagumkan itu sudah tidak ada di zaman ini. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi saya mau mengajak kita punya pemahaman yang utuh tentang ini. Oleh karena saudara, memang mungkin orang-orang yang dimaksud Kristus di sini merasa mereka sudah melakukan di dalam nama Kristus, tetapi jangan-jangan sebenarnya mereka klaim di dalam Kristus, mereka mengakui di dalam Kristus, padahal secara sejati dirinya belum benar-benar beriman kepada Kristus. Mereka bisa klaim mereka lakukan ini dan itu, tapi Tuhan yang tahu akan hasilnya dan Tuhan yang tahu akan hatinya. Betul? Tapi yang jelas memang Allah itu berdaulat. Dia bisa berikan karunia itu kepada siapa saja sesuai rencana kehendaknya. Yang terlebih penting adalah Tuhan Yesus berkata di ayat sebelumnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ternyata saudara sekalian, perilaku agamawi, kita datang ke gereja, kita melayani, kita membaca Alkitab, kita memberi persembahan, ada kebaktian doa kita ikut, ada kelompok kecil kita hadir, dan berbagai pelayanan, termasuk pelayanan yang mungkin mendatangkan aplaus, misalnya dinilai baik di dalam memimpin ibadah. Maaf Bu Vivi, bukan maksudnya menyebut Bu Vivi ya. Dinilai baik ketika mengajar, dinilai mampu membuat program, dinilai handal menggerakkan jemaat. Misalnya saja saudara, hati-hati. Semua itu tidak semata-mata menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati. Yang menunjukkan kita murid Kristus yang sejati adalah kalau di dalam hati kita sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan menilai hati. Dunia boleh memberi aplaus, tapi Tuhan belum memberi aplaus. Untuk apa aplaus banyak dari dunia, tapi Tuhan berkata, enyahlah kamu, aku tidak pernah mengenalmu. Lebih penting adalah setia melakukan apa yang Tuhan percayakan, sedikit demi sedikit. Lalu kemudian saudara, kalau kita merenungkan lebih jauh tentang kuasa dari Roh Tuhan yang mengubahkan. Di samping segala kuasa yang memang menyebabkan para murid dapat melakukan berbagai pelayanan yang efektif di kerajaannya, sesuai karunia rohani yang Tuhan berikan. Maka bukankah sebenarnya kuasa Roh Allah yang paling menakjubkan adalah mengubahkan kita yang tidak percaya menjadi percaya. Mengubahkan kita yang tadinya dianggap tidak layak menjadi layak. Yang tadinya cemar karena dosa, semakin menuju hidup yang kudus dan benar. Biola yang bagus dan indah ini kemudian dijadikan alat mainan. Bunyinya jadi tidak enak, saudara. Dibiarkan jatuh dan rusak. Bertahun-tahun kemudian sampai ke tempat pelelangan. What's next? The old violin. Haven't you got something else?
was battered and scarred, and the auctioneer thought it scarcely worth his while to waste his time on the old violin. Sang pembuat biola itu ternyata datang Melody pure and sweet, as caroling angels sing. The auctioneer, with a voice that was quiet and low, said, "And now what am I bid for the old violin?" and he held it up with the bow. Who'll give $1,000 for it? I got $1,000. What changed its worth? Swift came the reply. 'Twas the touch of a master's hand. apa yang membuat biola ini berubah, yaitu karena sentuhan dari tangan sang pembuat, tangan sang pencipta. Petrus yang menyangkal, dan banyak gereja sampai saat ini seringkali sedih dan bahkan mencap Petrus sebagai murid yang gak baik. Berani mengatakan sekali-kali, aku tidak akan menyangkal engkau, tidak akan meninggalkan engkau, tapi menyangkal. Namun Kristus melihat berbeda. Tuhan mengangkat Petrus menjadi seorang tokoh gereja yang besar. Saulus yang dijauhi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun Saulus punya rekan-rekan yang dipercaya di antara orang Yahudi. Orang-orang yang meninggikan Saulus yang berani melakukan semua perbuatan itu. Tapi dari perspektif Tuhan, Saulus melakukan kesalahan. Tapi Tuhan mengubahkan Saulus menjadi Paulus. Tuhan mengubahkan saya dari masa lalu saya sehingga berada di hadapan saudara. Karena pada dasarnya dari semula kita itu mulia dan berharga di mata Tuhan. Ayat ini bertahun-tahun lalu saya baca dan sampai sekarang masih menggetarkan hati saya. Ayat ini diucapkan memang sebelum Kristus, namun bukan hanya menyatakan apa yang terjadi di masa kerajaan Israel. Tapi ini Tuhan yang mengatakan manusia, saudara dan saya, kita itu sebenarnya di mata Tuhan berharga dan mulia. Peduli amat saudara klaim orang lain tentang dirimu. Peduli amat apa yang orang tuamu mungkin katakan kepada kita. Peduli amat apa yang mungkin dunia boleh sematkan kepada kita. Tapi di mata Allah Maha Mulia kita berharga. Dan Dia mengasihi kita. Tapi Dia gak cuma ngomong saja aku mengasihi engkau. Dia gak cuma bilang saja engkau berharga dan mulia bagiku. Oleh karena kemudian ternyata yang maha mulia itu yaitu Allah. Dia rela dihinakan. Dia berjalan menjadi letih. Dia relakan dirinya dijebak. Dia relakan dirinya meminum cawan pahit itu. Dia diam saja ketika dia menjadi orang yang dihinakan, diludahi, dicemooh. Dan mati dalam keadaan terkutuk saudara. Langit tidak menerimanya, bumi menolaknya. Supaya apa? Orang-orang seperti Petrus, seperti Saulus, seperti saya, seperti orang berdosa yang lain. Menjadi anaknya, bahkan lebih lagi. Dipercaya menjadi agen kerajaan Allah. Berkarya dalam hidup ini. Ya, itulah saudara dan saya. Karena dari semula kita berharga dan mulia, Dia menjadikan kita seperti yang Dia mau. Dan inilah martabat saya dan saudara. Luar biasa karya Tuhan itu. Sinilah kuasa yang menakjubkan. Jadikan kita rekan kerjanya. Dan gak cuma itu saja. Kuasanya juga mengubahkan kita sehingga kita semakin menunjukkan karakter Kristus. Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Saudara, di dalam hidup ini siapa sih yang gak pengen senang? Kita pengen senang. Kita bisa senang dengan sumber-sumber tertentu. Ada ini, ada itu. Waktu masalah datang, biasanya orang mencari kompensasi
untuk dapat membuat dia mengatasi perasaan khawatir, takut, gelisah karena masalah. Kompensasi membuat dia senang, apapun itu. Makanan, pelesiran, apapun. Tapi waktu masalah datang bertubi-tubi, atau masalah datang satu kali dengan bobot masalah yang berat, membuat kita semakin tertekan, maka apa yang dulu menyenangkan kok rasanya nggak semenyenangkan itu lagi ya. Lalu secara natural orang mencari kesenangan lain, mencari kesenangan lain, mencari kesenangan lain. Mungkin saja dalam kesenangan-kesenangan yang itu ada perasaan senang tertentu. Dari sumber-sumber itu ada perasaan senang tertentu. Tapi perasaan senang itu sementara saja. Tapi sukacita dari Tuhan berbeda. Sukacita adalah karunia pemberian dari Allah Roh. Buah Roh yang melampaui pengalaman penderitaan. Maka Paulus bisa berkata Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa. Paulus katakan itu saat dia di penjara, saudaraku. Bukan berarti kalau kita menerima akan buah roh sukacita ini lalu kemudian kita tidak akan tanpa masalah. Kita tidak akan merasa khawatir dan takut. Tidak. Masalah tetap ada. Perasaan takut, gelisah masih bisa muncul di dalam diri kita. Namun sukacita yang adalah karya roh itu membuat kita mampu melampauinya karena sukacita itu melingkupi, menutupi perasaan takut dan gelisah. Perasaan takut gelisah mungkin muncul, tetapi Tuhan yang di dalam kita, kalau kita bergantung penuh kepadanya, memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan bertahan, kemampuan membuat kita kuat, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam diri kita. Kita bicara misalnya karakter kesabaran. Ada orang memang emosinya itu cenderung datar, saudara. Kalau sedih nggak sedih banget, kalau seneng nggak seneng banget, kalau marah ya biasa, terkendali karena emosinya datar. Orang yang begini dari sononya tampak sabar. Tapi orang lain yang dibesarkan dengan orang tua yang memang pemarah, yang berada di lingkungan di mana biasanya kalau sudah marah itu luar biasa, saudara. Rekan KTB saya sampai bilang, kalau orang-orang dari daerah kami itu kalau nggak marah itu bukan orang kami. Dia nggak bisa tahan kalau lagi marah sampai rice cooker pun dibanting, saudara. Karena itu memang dari sananya demikian. Sehingga saudara, orang yang seperti ini susah kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Aku harus sabar, aku harus sabar, aku harus sabar. Emosi ditekan, pakai logika. Mengandalkan kekuatan sendiri, susah. Tapi kalau Roh Kudus menyertai kita, dan kita mau berproses seperti bagaimana Roh Kudus memimpin, maka pasti itu menjadi matang. Namun memang kematangan karakter ini tidak terjadi ujuk-ujuk. Enggak terjadi instan. Apa sih ya ujuk-ujuk itu? Instan, saudara. Tiba-tiba gitu. Muncul dalam diri kita. Itu lewat proses. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ini versi Alkitab yang bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus-menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita menjadi makin cemerlang. Proses, tidak instan. Namun proses itu membuat hal yang berbeda. Di depan rumah saya, saudara, dalam 2 bulan itu sudah ada pohon cukup tinggi, saudara, ya, batangnya. Cukup tinggi, tapi memang batangnya tidak besar, saudara. Bisa gampang dipatahkan. Mungkin pakai, biasanya sih kami kalau lagi mau ngeberesin itu pakai gunting rumput pun itu masih bisa, saudara. Ya, karena itu membuat memang jadi cenderung nggak rapi. Ya, 2 bulan, 3 bulan itu sudah perlu dibersihkan lagi di depan rumah kami. Tetapi
pohon jati. 12 sampai 15 tahun. Dan sudah 12 sampai 15 tahun, kalau itu dinilai valuasi secara ekonomi, nilainya tinggi. Karena pohon jati itu akan bisa jadi furniture, jadi digunakan membangun rumah, bisa digunakan untuk membangun kapal. Ada lagi namanya kayu sonokeling. Biasanya untuk furniture, mebel-mebel yang mewah. Meskipun kayu sonokeling itu katanya sudah mulai langka. Kita mau jadi yang mana? Seperti kayu yang biasa, yang sederhana? Atau kita mau menjadi kayu yang menjadi perabotan yang indah di dalam kerajaan Allah? Memang proses ini tidak mudah, tetapi bersama Allah Roh Kudus pasti kita bisa. Kita bisa untuk berproses menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih matang, lebih matang, lebih matang. Maka di akhir dari khotbah saya ini, saya mengajak saudara sekalian, saya memanggil para ayah terlebih dahulu. Mari para ayah, para suami kembali ke rumah. Menjadi ayah, menjadi suami yang terus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Teruslah menggerakkan pemuritan di dalam keluarga, karena pemuritan dimulai dari keluarga. Saya memanggil para ibu, mari kembali ke rumah. Menjadi penolong yang sepadan sehingga suami lebih dapat berperan semestinya. Menjadi pihak, menjadi wanita yang membuat suasana nyaman di rumah. Sehingga pemuritan semakin terjadi di dalam rumah. Anak-anak, remaja pemuda, hiduplah sungguh dikuasai oleh Roh. Pengaruhi teman-temanmu, pengaruhi juga orang tuamu, pengaruhi sekitarmu. Dan gereja kita ini juga kiranya terus-menerus semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Pribadi demi pribadi, kalau kita dikuasai Roh, maka keluarga gereja akan semakin memuliakan Tuhan. Pada akhirnya kerajaan Allah semakin diwujudkan di bumi ini. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan kepada setiap kita, kira Tuhan tambah-tambahkan kasih karunia-Nya. Sehingga apa yang menjadi rencana kehendaknya dalam hidup kita semakin terwujud. Dan saya harap, saya undang saudara punya hati yang lembut untuk mau terus berproses bersama dengan Dia. Tuhan kiranya memberkati.